Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan mempelajari materi tentang perhitungan pajak ya. Nah, oke. Yang pertama, sini nanti kita akan membahas tentang pajak penghasilan. Karena di sini yang dibahas adalah pajak penghasilan, otomatis yang jadi objek pajak adalah penghasilan wajib pajak ya. Nah, di sini untuk tarif pajak penghasilan itu terbagi menjadi dua, yaitu ada untuk wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan atau perusahaan. Untuk tarif pajak pribadi di sini bisa dilihat dari penghasilan 1 sampai 50 juta nanti akan dikenakan tarif sebesar 50%. Dari 50 juta sampai 250 juta nanti akan dikasihkan tarif 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Dan jika penghasilannya di atas 500 juta, maka nanti akan dikenakan tarif pajak sebesar 30% ya. Nah, kalau untuk tarif pajak badan atau perusahaan, itu dilihat dari omset yang ia dapatkan. Nah, jika omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun, maka nanti dikenakan tarif pajak 1% dikali peredaran bruto. Tapi sekarang itu untuk tarif pajak ini diturunkan menjadi 0,5. Nah, nih 1% ini sekarang dikenakannya 0,5, tidak 1% lagi, diturunkan sama pemerintah. Terus yang berikutnya, jika omsetnya dari 4,8 miliar sampai dengan 550 miliar per tahun, maka nanti dikenakan tarif pajak 0,25 dikurang 0,6 miliar dibagi peredaran bruto, dibagi omset dikali penghasilan kena pajaknya ya. Nah, terus jika nanti di atas 50 miliar per tahun, maka dikenakan tarif pajak sebesar 25% dari penghasilan kena pajaknya. Oke, kita lanjutkan ya, Nak ya. Oke, nah, ketika menghitung pajak penghasilan, itu tidak langsung dikenakan tarif pajak, tapi ya harus dikurangkan dulu dengan penghasilan kena pajak dan tidak kena pajaknya berapa gitu. Nah, jadi nanti penghasilan kena pajak untuk wajib pajak itu dihitung berdasarkan penghasilan neto dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Jadi penghasilan total kita berapa, nanti dikurangkan dulu dengan PTKP ini ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, untuk seseorang yang tidak kawin terus tidak ada tanggungan, itu untuk penghasilan tidak kena pajaknya 54 juta. Untuk tidak kawin ada tanggungan 1, nanti penghasilan tidak kena pajaknya sebesar 58.500. Kalau tidak kawin ada tanggungannya 2. Untuk PTKP-nya 63 juta. Nah, terus kalau dia kawin, menikah nih, terus tidak ada tanggungan, untuk PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya 58.500. Untuk kawin 1 tanggungan 63 juta, kawin 2 tanggungan 67.500. Kawin terus penghasilannya digabungkan sama istrinya, terus tidak ada tanggungan, PTKP-nya adalah 112.500 ya. Nah, untuk kawin terus penghasilannya dengan istri digabung punya tanggungan 1, maka sebesar 117 juta untuk PTKP-nya.
PTKP ini fungsinya apa Ustazah? Fungsinya sebagai pengurang penghasilan kena pajak wajib pajak pribadi ya. Nah, jadi misalnya kita punya penghasilan 70 juta, terus kita ini belum menikah sama tidak ada tanggungan. Nah, maka uang 70 juta kita tadi itu dikurangkan dulu dengan PTKP, baru diperhitungkan berapa nanti pajak yang harus dibayarkannya ya. Nah, dalam PPh pasal 21 itu disebutkan biaya pengurang penghasilan bruto terdiri atas biaya jabatan, biaya pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak. Jadi selain penghasilan tidak kena pajak ini, ada lagi nanti pengurang dari penghasilan kena pajak kita, yaitu biaya jabatan dan biaya pensiun. Jika kalian punya jabatan tertentu dan ada iuran pensiun yang dibayarkan di setiap bulannya, ya. Oke, kita next. Nah, pajak yang kedua adalah pajak bumi dan bangunan. Nah, pajak bumi dan bangunan ini objek pajaknya adalah bumi dan bangunan. Ya. Terus ada beberapa objek pajak yang tidak dikenakan PBB. Itu yang pertama ada objek yang digunakan untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi misalnya kantor-kantor nih yang digunakan untuk fasilitas umum itu tidak dikenakan PBB ya. Terus digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala juga tidak dikenakan PBB. Merupakan hutan lindung, suaka alam, hutan wisata, dan sejenisnya juga tidak dikenakan PBB. Terus objek yang digunakan untuk perwakilan diplomatik, nah juga tidak. Terus objek yang digunakan badan dan perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan juga tidak dikenakan PBB. Nah, jadi jika Bu Hanfir menemukan objek-objek ini, maka objek tersebut tidak dikenakan PBB ya. Nah, tapi kalau rumah kita sendiri Ustazah, nah itu baru dikenakan nanti PBB ya. Terus tarif perhitungan PBB-nya di sini ada beberapa yang diperhitungkan. Yang pertama, luas tanah atau bangunan, besar nilai jual objek pajaknya, besar nilai jual kena pajaknya, terus tarif PBB pusat tunggal itu sebesar 0,5%. Kalau tarif PBB daerah paling tingginya 0,3%, tergantung tiap-tiap daerah. Nah, jadi untuk PBB daerah itu paling tinggi 0,3% ya. Nah, jadi nanti variatif. Kalau daerah ini kan sesuai ketentuan di daerah masing-masing. Untuk PBB itu dikenakan tarifnya berapa, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada rumusnya untuk menghitung PBB. Kalau untuk PBB pusat berarti 0,5% dikali NJKP nilai jual. Oke, di sini nilai jual kena pajak dikali NJOP dikurang NJOP dikurang TKP. Terus kalau rumus menghitung PBB daerah, nah 0,3% dikali NJOP dikurang NJOP dikurang TKP. Ya. Oke, nanti kita belajar kok bagaimana sih cara menghitungnya. Ya. Kalau di buku Bu Hanfian itu kan sudah ada rumus-rumusnya tuh. Tinggal nanti Ustazah mengajari bagaimana sih proses perhitungannya, ya. Oke. Yang ketiga, ada pajak pertambahan nilai. Nah, pajak pertambahan nilai ini sering sekali kita bayarkan pada saat kita berbelanja, ya. Nah, PPN ini dikenakan kepada pengusaha sebenarnya, tapi karena sifat pajaknya bisa dilimpahkan atau pajaknya berupa pajak tidak langsung, maka pengusaha biasanya melimpahkan kepada konsumen. Nah, yaitu dengan ditambahkannya PPN pada harga produk. Nah, ini mudah sekali cara menghitungnya. Rumus perhitungan PPN itu dasar pengenaan pajak dikali tarif pajak 10%. Jadi misalnya
harganya 100.000 dikali dan dikenakan PPN sebesar 10%. Nah, nanti diperhitungkan berapa sih PPN yang dibayarkan dan berapa total yang dibayarkan setelah dikenakan PPN ya. Nah, di sini sudah ada contohnya, Nak. Tunggu sebentar. Ustazah carikan ini. Oke, sebentar ya. Nah, di sini Bu Danik, seorang pengusaha keramik, membeli mobil secara tunai dengan harga 550 juta. Nah, ini harganya. Hitunglah pajak pertambahan nilai PPN terutang Bu Danik. Nah, berarti di sini dia minta dihitungkan berapa PPN yang harus dibayarkan oleh Ibu Danik ini ya. Nah, di sini karena PPN-nya adalah 10% dikalikan harga dari barang tersebut 550 juta. Nah, maka PPN yang dibayarkan adalah 55 juta. Ya, itu untuk PPN-nya aja. Nah, tapi kalau misalnya keseluruhan nih, berapa yang harus dibayarkan Ibu Danik? Tinggal kalian tambahkan 550 juta ini dengan 55 juta ini ya. Nah, berarti nanti lebih dari 550 juta nih nanti yang akan dibayarkan. Karena Ibu Danik juga harus membayar PPN dari pembelian mobilnya tersebut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke perhitungan pajak pertambahan nilai. Nah, pajak kenapa jadi Ustazah kita belajarnya kok belajar menghitung gitu. Nah, karena untuk pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak pertambahan nilai itu bisa saja kok langsung kita sebagai wajib pajaknya yang menghitung. Seperti itu, Nak ya. Oke. Oke, boleh Ustazah lanjutkan. Nah, di sini ada contoh perhitungan pajak penghasilan pribadi.